Wahyu Astabrata. Kali ini mengetengahkan episode ke-22 dengan judul Desir Angin Malam. Dalam seri yang ke-631 ini didukung oleh para pemain Ayu Agustin sebagai Dewi Lanjar, Haryono Priyono sebagai Gelagah Biru, Margaret sebagai Nawang Wulan, Erik sebagai Dewa, Lanti sebagai Putri Hijau, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Selamat menikmati. Gelagah Biru semakin penasaran ketika melihat mustika kencana di dalam kerajaan Istana Laut Selatan. Ia ingin sekali memegang mustika kencana itu, tetapi Dewi Lanjar melarangnya. Diam-diam ia memendam perasaan ingin mendapatkan pusaka itu. Untuk beberapa saat lamanya, Gelagah Biru terpaku. Ia memandangi mustika kencana yang bercahaya biru kehijau-hijauan itu. Elok sekali menerangi seluruh Istana Laut Selatan. Dewi Lanjar, elok sekali mustika kencana itu. Memang, mungkin di dunia ini tidak ada mustika kencana yang elok seelok mustika kencana itu. Tapi sayang, kau tidak boleh menyentuhnya. Apa? Kau tidak boleh menyentuhnya, apalagi mengambilnya. Tidak, Dewi Lanjar. Aku tidak akan menyentuhnya, apalagi mengambilnya. Tapi aku benar-benar sangat mengagumi mustika kencana itu. Sinarnya hijau kebiru-biruan dan sedap dipandang mata. Jadi inikah sumber penerangan di istana ini? Tebak sendiri. Apakah aku harus menjelaskannya? Mengapa mustika ini tidak dijaga agar tidak disentuh orang lain? Kalau orang yang tidak tahu seperti aku ini, bagaimana kalau tiba-tiba menyentuhnya? Dengan kata lain, kau tidak mengindahkan peringatanku agar kau tidak menyentuh dan mengambilnya, begitu? Tidak Dewi Lanjar. Aku memang sangat mengaguminya. Tapi aku tidak mungkin melanggar peraturan yang kusampaikan kepadaku. Ayo kita pergi. Mengapa terpaku di sini? Iya. Lalu, itu apa Dewi Lanjar? Itu adalah ruangan api penyucian. Jadi orang yang ingin menghadap Kanjeng Ratu, dia harus dibersihkan di sana setelah berendam di Patirtan. Kalau begitu, aku... Iya, kau adalah tamu istimewa Kanjeng Ratu, sehingga tidak perlu berendam di Patirtan dan dicuci di api penyucian. Aku beruntung sekali. Lalu bagaimana dengan Kolo Cokro, yang sekarang berubah menjadi makhluk aneh seperti ini? Berubah? Tidak. Itulah wujud Kolo Cokro yang sebenarnya. Ya, seperti itu. Tidak. Beberapa waktu yang lalu, aku melihatnya di Pasuruan, di Wirosaban, dan di Surabaya. Dia bikin geger orang-orang yang ada di sana. Benarkah begitu? Kau pura-pura tidak tahu. Aku pun pernah melihat orang seperti ini. Aku juga pernah lihat orang sepertimu. Namanya juga sepertimu, Lancar. Mungkin kau salah lihat orang? Tidak, Dewi Lancar. Aku tidak salah orang. Tapi memang yang aku lihat di Pasuruan barangkali dirimu. Enak saja kau bicara. Sudahlah, jangan membicarakan diriku. Ayo kita pergi ke tempat lain.
Tempat apakah itu Dewi Lanjar? Itulah Lautan Pelangi. Lautan Pelangi? Iya. Siapa yang berhasil turun ke Lautan Pelangi dan kembali dengan selamat, maka ia akan memiliki cakra mahkota dalam hidupnya. Dewi Lanjar, dalam kehidupan ilmu kanuragan, memiliki ilmu cakra mahkota bukanlah pekerjaan yang mudah. Semuanya dilakukan dengan perjuangan dan tidak ada yang bisa meraihnya kalau tidak memiliki kemampuan lebih. Itulah sebabnya, jika kesana harus memiliki niat suci, sedikit pun mempunyai niat buruk, maka ia akan mati. Katanya kita bisa mengalami kehidupan kekal, tidak pernah mengalami kematian. Apa maksudnya? Tubuh manusia memiliki keterbatasan ruang dan waktu, sementara sukma manusia memiliki kekekalan. Ada dua perbedaan yang menyatu, dan kami berusaha menembusnya. Dewi Lanjar, siapa sebetulnya pemimpinmu itu? Siapa dia? Kau akan tahu siapa dia. Kanjeng Romo, hamba pulang Kanjeng Romo. Kami sudah tidak mengenalmu lagi. Kembalilah ke tempatmu. Kami sudah tidak bisa menerimamu lagi. Kanjeng Romo, jadi hamba tidak bisa kembali kemari? Hamba tidak diperkenankan tinggal lagi, Kanjeng Romo? Bukannya aku tidak mau menerimamu, tetapi hukum dan peraturan di sini tidak memperkenankan siapapun datang ke sini setelah dirinya tercemar. Kau telah berhubungan dengan manusia, dan kau telah menghasilkan seorang anak. Kau tidak bisa diterima di kayangan ini. Kau tidak bisa tinggal di sini, Nawangwulan. Kanjeng Romo, hamba telah meninggalkan Kakang Taruk dan Nawangsi. Kini hamba tidak diterima di sini. Apa yang harus hamba lakukan, Kanjeng Romo? Terserah apa yang kamu lakukan. Yang jelas kami sudah tidak bisa menerimamu di sini. Tiadakah ampun pada diri hamba, Kanjeng Romo? Hamba memang telah bersalah dan berdosa. Tapi semua ini bukan kerancangan hamba. Semua ini karena lelaki yang bernama Taruk itu, Kanjeng Romo. Apapun sebagai alasanmu, kami tidak bisa menerima kehadiranmu. Yang jelas kamu telah mencemarkan dirimu dengan makhluk yang bernama manusia. Aku tidak bisa menerimamu, Nawangwulan. Pergilah dari sini. Carilah tempat yang paling cocok untukmu. Romo tidak bisa menerimamu di sini. Bukan berarti Romo tidak sayang kepadamu. Pergilah dari sini, Nawangwulan. Kanjeng Romo. Kanjeng Romo mengusir saya. Hamba bersalah, Kanjeng Romo. Tapi sudilah memaafkan dan mengampuni kesalahan saya, Romo. Wulan berdosa, Kanjeng. Kanjeng Romo. Aku telah memaafkanmu, Nawangwulan. Tetapi hukum dan peraturan di sini tidak bisa menerimamu. Aku ingin agar kau lebih menyadari kesalahanmu dan dosa-dosamu. Aku tidak mau kau mengulangi perbuatanmu ini, sehingga kau menimbulkan kekacauan di kayangan. Aku mengharapkan kau bisa melangkah lebih baik, walaupun tidak hidup di dalam kayangan ini. Pergilah dari sini, sebelum para dewa dan dewi murka kepadamu. Kanjeng Romo.
Sebelum kau pergi dari sini, kau perlu mendengarkan nasihat Romo. Kanjeng Romo. Jika kau pergi dari sini, kau harus ingat satu hal. Hamba Kanjeng Romo. Ya, jika melakukan sesuatu, turutilah kata hatimu. Kanjeng Romo. Ya, sekarang kau boleh pergi dan jangan menoleh lagi. Jadi itulah yang terjadi atas pimpinanmu. Iya. Dia terpaksa harus meninggalkan khayalan karena hidupnya telah ternoda. Dia tidak memenuhi peraturan yang berlaku di khayalan. Dia diusir dan tidak diterima oleh siapapun. Lalu mengapa bisa sampai di sini? Karena di dunia ia malu. Di kayangan ia sudah tidak diterima, bahkan ditolak. Bagaimana lagi? Akhirnya ia merajai alam perayangan di sini. Dia dikenal masyarakat di sini dengan Nyai Roro Kidul. Gelagah Biru benar-benar terkesima mendengarkan kisah Putri Hijau mengenai Nyai Roro Kidul, masa silamnya dan seluruh sejarah hidupnya. Gelagah Biru terpana dan ia tidak percaya bila kini ia tinggal bersama orang-orang perayangan yang tinggal di bawah Laut Selatan bersama rakyat Nyai Roro Kidul. Gelagah Biru memperhatikan mustika kencana yang bersinar-sinar hijau kebiruan di istana perayangan, di mana ia kini tinggal bersama dengan rakyat Nyai Roro Kidul. Putri Hijau dan Dewi Lanjar hanya tersenyum-senyum memperhatikannya. Jadi aku tidak boleh memegang mustika kencana itu. Siapa saja yang memegang mustika itu, dia akan mati. Dewi Lanjar, mengapa bisa begitu? Yang penting dengarkanlah aku. Aku tidak berbohong kepadamu, Gelagah Biru. Seandainya kau memaksa atau memegang mustika kencana itu, aku tidak tahu apa lagi yang akan kau alami. Baiklah, baiklah. Aku tidak akan menyentuhnya. Benar begitu? Ya, aku berjanji tidak akan menyentuhnya. Jika memang mustika kencana itu membawa malapetaka, aku berjanji. Berjanji tidak akan menyentuhnya. Aku tahu apa yang diucapkan junjunganmu benar adanya. Dan aku tidak mau celaka. Baiklah. Ayo kita berjalan-jalan ke tempat yang belum kamu kenal. Perasaanku, aku terus berjalan mengelilingi tempat ini. Tapi mengapa tak ada hatinya? Perjalanan kita tidak pernah berhenti dan tidak akan pernah berakhir. Semuanya sesuai dengan keinginanmu. Jika kau ingin berjalan, maka berjalanlah. Tapi bila kau ingin berhenti, maka berhentilah. Jangan mengharapkan adanya penghentian. Aku tidak mengerti, Dewi Lanjar. Aku tidak mengerti.
Lagah Biru mengikuti langkah-langkah Dewi Lanjar yang menunjukkan tempat asing baginya. Di lain tempat, Kolo Cokro yang dihukum Nyai Roro Kidul di Patirtan kini berusaha melepaskan dirinya. Entah mengapa, ia cukup lama tinggal di Patirtan itu. Ia merasa tidak mampu berbuat apa-apa. Kenapa aku tidak bisa membebaskan diri dari hukuman ini? Aku tidak tahu apa yang diinginkan mereka. Aku tidak tahu. Aku terikat. Hingga segalanya terasa berat sekali. Ada baiknya aku coba melepaskan Kolo Cokro. Ia cukup lama di bawah pengawasan Dewi Lanjar yang pakai hijau. Siapa tahu ia telah merubah tabiatnya. Benarkah yang kurasakan ini? Ada tiupan angin yang mengipas. Lakukanlah apa yang kau inginkan. Tapi jangan coba-coba melakukan sesuatu yang kubenci. Aneh. Aku merasakan tubuhku kuat dan seperti tidak mengandung beban. Dan di Patirtan ini rasanya perlahan menurun. Suhu air ini tidak panas lagi. Bahkan aku dengan ringan dapat menggerakkan otot-otot tubuhku. Aku merasakan sesuatu yang aneh. Memberi kekuatan padaku. Ini benar-benar aneh. Kekuatan dari mana yang kudapatkan ini? Jika kau ingin berbuat macam-macam padaku, kau tidak akan selamat, Kolo Cokro. Iya. Aku benar-benar bebas dengan semua ini. Lalu siapa yang menolongku? Dewi Lanjar, Putri Hijau, atau Nyai Roro Kidul? Kalau Putri Hijau, dia keras sekali kepadaku. Kalau Dewi Lanjar, dia juga sangat ganas. Dia tidak akan pernah memaafkanku bila melakukan kesalahan. Barangkali Nyai Roro Kidul ingin bermurah hati padaku. Aku ingin melangkah meninggalkan Patirtan ini. Kolo Cokro, kau bisa melangkah seperti apa yang kau inginkan. Ajian Lukar Ludro kiranya melepaskan dirimu dari Patirtan hukuman. Lepaskanlah hatimu dari segala rintangan. Tapi ingatlah kebebasanmu tidak terbatas. Lukar Ludro. Rasanya ringan sekali melangkah. Atau aku sudah tidak memiliki bobot lagi. Di manakah tempatku berpijak? Di mana? Rahasianya sudah ketemu loh. Rahasia apa tuh Mbak Yu? Rahasia kalau lagi haid. Wah, kalau cuma rahasia itu Mbak Yu, aku sudah tahu. Pil tuntas kan? Loh, aku juga pakai pil tuntas itu Mbak Yu kalau lagi haid. Haid jadi lancar. Bisa juga loh Mbak Yu untuk mengatasi terlambat bulan. Pil tuntas memang paling pas untuk menghilangkan pegal, nyeri, dan mulas-mulas di saat Anda datang bulan. Seperti yang dikatakan oleh bintang film Marissa Haid. Berkat pil tuntas, tuntas pula pekerjaanku. Pil tuntas memperlancar haid. Pokoknya tuntas, tas. Pil tuntas, pil tuntas. Pil tuntas, paling pas dan aman untuk melancarkan haid. Pil tuntas paling pas untuk menghilangkan rasa pegal, nyeri, dan mulas-mulas di saat Anda datang bulan.
Perhatian, untuk ibu-ibu yang sedang hamil dilarang minum pil tuntas. Pil tuntas dari Deltomed Jamu Gunung Giri. Apakah itu? Aku baru tahu jika di sini kulihat ada mustika kencana. Lalu siapa yang berjalan-jalan? Jahanam. Ternyata kau Gelagah Biru. Kau berjalan-jalan dengan Dewi Lanjar. Kurang ajar. Kau belum tahu siapa aku. Kau tidak tahu siapa Kelocok. Kau harus tahu siapa aku. Akan ku cekik kau. Hop! Lepaskan aku. Sekarang kau baru merasakan bagaimana aku mengenyahkanmu. Lepaskan dia, Kalacakra. Kau tidak kau lepaskan. Dia ada di tanganku. Kau tidak berhak menyentuh Dewi Lanjar. Kalau kau menentang, aku pun bisa mengenyahkanmu. Jangan main-main Dewi Lanjar. Jangan main-main, Kalacakra. Lepaskan atau kubunuh kau. Siapa yang melepaskannya? Lanjar. Siapa? Jangan membentak. Aku pun bisa membunuhmu. Aku juga bisa membunuh pemuda jalan ini kalau kau menginginkannya. Kau menginginkan apanya, Lanjar? Dia memang bukan keliwo seperti aku. Tapi kalau kau memaksaku, aku memang akan membunuhnya dan menghisap darahnya. Iya, aku memang akan melepaskannya jika kau mampu menandingi aku. Hai! Diam kau! Hentikan semua! Hentikan! Jangan ikut campur hijau. Aku ingin menyelesaikan masalah ini. Jika ingin bertarung, lepaskan Gelagah Biru. Kau tidak perlu ikut campur. Kau tidak bisa melarangku. Menyingkirlah. Atau kau ingin bergabung dan mengeroyok. Kau memang sombong. Aku benar-benar akan menghajarmu. Hentikan! Hentikan! Jika kau tidak mau menghentikan, aku akan menghukummu, Kalacakra. Minggirlah kau. Percuma kau ikut campur. Minggir kau. Pagi-pagi sudah pada berangkat bekerja dan semuanya nampak segar bersemangat. Tidak seperti Bapak, lemas terus. Padahal semuanya sudah dicoba, ya jamu, ya obat. Tapi mana hasilnya? Sebel aku. Kasihan Mas Indra itu ya, Pak. Itulah, Man. Ingat selalu pesan Bapak. Kalau kita sering kerja berat, berpikir berat, kita harus rajin minum Strongpass agar badan selalu segar dan bersemangat. Nggak perlu coba-coba yang lain. Mulai sekarang sampai nanti pun, kalau kamu sudah punya istri, jangan lupa rajin-rajinlah minum Strongpass. Insya Allah hidupmu tentram ayem, rukun bahagia. Strongpass, kapsulnya lelaki, produksi Deltomed Jamu Gunung Giri.
Putri Hijau berteriak-teriak menghentikan Kolocokro yang menjerat leher Gelagah Biru dan bertarung dengan Dewi Lanjar. Tetapi Kolocokro tidak mau mengindahkan peringatannya. Bahkan ia makin membabi buta, marah sekali pada Dewi Lanjar. Pemuda yang bernama Gelagah Biru itu dicengkiring lehernya dan diobat-abitkan untuk memukul Dewi Lanjar. Bagaikan memegang pedang, ia menggunakan Gelagah Biru sebagai senjatanya. Kolocokro makin marah. Gelagah Biru diobat-abitkan hingga tidak mampu berkutik. Bahkan Dewi Lanjar tidak bisa mengerti bagaimana Kolocokro memiliki tindakan yang buas begitu. Leher Gelagah Biru dipegang dengan dua tangan yang kuat perkasa, lalu disabetkan ke kanan dan ke kiri untuk menyerangnya. Kolocokro, tolong hentikan perbuatanmu ini. Aku sungguh tidak suka dengan perbuatanmu ini. Hijau, aku tidak membutuhkan peringatanmu. Menyingkirlah, jangan ikut campur. Kolocokro, aku memperingatkanmu tetapi kau malah menyerangku. Mengapa? Ada apa dengan kau ini? Sekarang kesempatan pembalasanku. Kalian telah menyiksa aku. Kalau perlu, ayo majulah kalian berdua. Lepaskan pemuda di tanganmu itu. Dia sudah sekarat. Sebelum ia mati, aku akan menghisap darahnya. Dan kalian tidak boleh menghalangi aku. Hentikan! Lepaskan Kolocokro! Aku tidak akan melepaskan pemuda laki ini. Karena dia pula aku celaka. Kalian sudah melihat aku seperti orang hina dina dan tidak mampu berbuat apa-apa. Karena aku adalah seorang keliru. Tetapi jangan mengira kalau aku tidak memiliki kekuatan. Aku bisa menandingi kalian. Ayo, majulah. Kolocokro, kau ternyata tidak tahu diuntung. Hijau, kenapa kau melepaskannya? Kau jangan sembarangan menuduhku, Lanjar. Kalau bukan kau, lalu siapa yang melepaskan Kolocokro? Lanjar, jangan lancang kau. Kita saling bantu-membantu. Kau menuduhku, jangan sembarangan. Lalu siapa yang melepaskannya? Siapa yang melepaskan jahanam itu? Kau kira aku tidak memiliki kemampuan untuk melepaskannya? Aku memang sengaja diam dan tidak mau melawan kalian. Aku hanya ingin tahu sejauh mana rahasia kalian. Ternyata kalian tidak ada apa-apanya. Ayo, sekarang kalian berdua boleh maju. Tangkaplah aku Kolocokro. Aku tidak akan menghentikan kalian. Oh, jadi begitu. Lanjar, bagaimana dengan tugasmu? Bagaimana, Lanjar? Kalau kau sudah tidak bisa bertugas, jangan memfitnah aku tidak mampu melakukan sesuatu. Kau telah mencemari tujuan kita, Hijau. Sehingga kita lengah. Jangan menyalahkan aku, Lanjar. Aku tidak melepaskan Kolocokro. Kalian perempuan-perempuan bodoh. Tidak tahu apakah yang kalian perbuat itu benar atau salah. Kalau Kolocokro, aku memang pengabdi kegelapan. Jadi aku tidak mengingkari perbuatan jahatku. Aku memang laki-laki jahat. Aku memang laknat. Aku memang terkutuk. Tetapi aku jujur. Aku memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mengakui siapa diriku. Kalau kalian adalah manusia-manusia yang tidak bernyawa. Manusia-manusia tanpa perasaan. Atau kita memang sama-sama pernah bangkit dari kematian. Itulah yang bisa kulihat dari pijaran mata kalian. Sekarang kita bisa mengarungi hidup bersama-sama dalam alam seperti ini. Dan laki-laki di tanganku yang kucekik ini adalah saksinya. Dia bisa mati dan bisa hidup. Semuanya ada di tanganku. Kolocokro, apakah benar apa yang kau katakan ini? Ternyata kau lebih enak dan bisa diajak kerjasama Dewi Lanjar. Tidak, aku tidak akan mengizinkan kau bekerjasama dengan Lanjar. Lanjar pun tidak akan pernah bekerjasama dengan lelaki kliwon macam kau. Hijau, kau cantik sekali. Tetapi mulutmu melebihi kekejianmu. Lepaskan pemuda itu dan hadapi aku. Sudah kukatakan pada kalian. Jika kalian maju bersama-sama, aku pun siap untuk menghadapi. Jangan mengira aku mundur. Ayo, majulah bersama-sama. Kalau perlu ajaklah kawan yang lebih banyak. Aku akan menghadapi kalian. Lepaskan laki-laki itu. Lepaskan Kolocokro. Kalau tidak lepaskan, kalian mau apa? Kalian akan menjadikan ia sebagai alat bermain. Begitu. Karena kau dendam padaku. Karena aku tidak memiliki kemampuan apa-apa. Kalian telah mencabik-cabik niat baik. Dan sekarang aku tidak akan pernah membiarkan kalian. Ayo, majulah kalian bersama-sama. Jangan satu-satu. Kau ternyata keras kepala. Baiklah, kalau itu yang kau inginkan.
Cokro semakin ganas saat Putri Hijau dan Dewi Lancar menyerbu, menyerang dan mengeroyoknya. Gelagah biru yang dicekik lehernya diobat-abitkan ke kanan dan ke kiri bagaikan kitiran. Tubuh gelagah biru sudah lemas tak berdaya karena lehernya dicekik hingga tak bisa bernapas. Bahkan pemuda itu telah sekarat. Rahasianya sudah ketemu loh. Rahasia apa tuh Mbak Yu? Rahasia kalau lagi haid. Wah, kalau cuma rahasia itu Mbak Yu, aku sudah tahu. Pil tuntas kan? Loh, aku juga pakai pil tuntas itu Mbak Yu kalau lagi haid. Haid jadi lancar. Bisa juga loh Mbak Yu untuk mengatasi terlambat bulan. Pil tuntas memang paling pas untuk menghilangkan pegal, nyeri, dan mulas-mulas di saat Anda datang bulan. Seperti yang dikatakan oleh bintang film Marissa Haid. Berkat pil tuntas, tuntas pula pekerjaanku. Pil tuntas memperlancar haid. Pokoknya tuntas, tas. Pil tuntas, pil tuntas. Pil tuntas, paling pas dan aman untuk melancarkan haid. Pil tuntas, paling pas untuk menghilangkan rasa pegal, nyeri, dan mulas-mulas di saat Anda datang bulan. Perhatian, untuk ibu-ibu yang sedang hamil, dilarang minum pil tuntas. Pil tuntas dari Deltomed Jamu Gunung. Bagaskoro, jadi kau tidak bisa membawa gelagah biru kemari, Ampunkan saya, Paman. Saya tidak membantah. Mbok Urip telah kubawa kemari. Ada Liman, ada Ragil, dan ada Sentung. Ada Simbar. Paman. Paman seperti tidak pernah mengenal dengan saya. Aku membutuhkan saksi lebih dari satu. Liman, Ragil. Iya, Kakang. Apa yang telah kau lihat di Pantai Popo? Bagaimana aku bisa membawa Mbok Urip kemari? Apakah aku bohong? Ampunkan hamba Kanjeng Dipati. Kakang Bagaskoro tidak bohong. Benar, Kanjeng Dipati. Kakang Bagaskoro menyampaikan apa adanya. Kalau Kanjeng Dipati membutuhkan saksi lebih dari satu, artinya hamba harus kembali ke Popo dan mengajak orang-orang di sana untuk menjadi saksi hidup di sini. Bukan hanya sekedar saksi hidup, tetapi aku jelas-jelas ingin bukti bahwa apa yang terjadi di Soto itu benar-benar adanya. Ragil, Liman, Hamba Kanjeng Dipati. kembalilah ke Soto. Ajak Pak Lurah Soto beserta para korban yang ditimpa musibah akibat ulah gelagah biru ketika di sana. Hamba Kanjeng Dipati. Hamba berdua akan segera ke Soto, menemui para penduduk yang telah menjadi korban. Hamba menghadap Kanjeng Dipati. Gelagah Ireng, ada apa? Kau datang kemari tanpa kuundang. Ampunkan hamba Kanjeng Dipati. Hamba ingin menanyakan keberadaan adik hamba. Hamba mencari gelagah biru. Oh, ini kebetulan sekali. Iya, kebetulan sekali. Kalau kau mencari gelagah biru, tanyakanlah pada Bagaskoro. Tidak. Saya akan menanyakan hal ini pada Kanjeng Dipati. Gelagah Ireng, kau jangan membantah. Adikmu telah melakukan pelanggaran besar. Kini ia telah menjadi buron pemerintah Surabaya. Kakang Bagaskoro, jangan mencampur adukan masalah pribadi dengan masalah pemerintahan. Adikmu telah melakukan pelanggaran besar. Ia melarikan diri karena ingin mengambil Nyai Dipati. Saya tidak percaya masalah ini. Adikku tidak mempunyai sifat seperti itu. Dia selalu jantan. Aku tidak percaya. Dan aku tidak bisa menerimanya. Sudah, diam. Kalian tidak perlu bersilat lidah di sini. Apa maksud kalian? Gelagah Ireng. Iya, hamba Kanjeng Dipati. Kalau kamu ingin mencari adikmu Gelagah Biru, memang benar kau mempertanyakannya kepadaku. Karena aku yang bertanggung jawab menerima kehadirannya di Surabaya ini. Kalau kau ingin tahu, carilah dia hidup atau mati. Kalau Gelagah Biru kau temukan, maka dia yang akan kukorok lehernya.
bekerja dan semuanya nampak segar bersemangat. Tidak seperti Bapak, lemas terus. Padahal semuanya sudah dicoba, ya jamu, ya obat. Tapi mana hasilnya? Sebel aku. Kasihan Mas Indro itu ya, Pak. Itulah, Man. Ingat selalu pesan Bapak. Kalau kita sering kerja berat, berpikir berat, kita harus rajin minum Strongpass agar badan selalu segar dan bersemangat. Nggak perlu coba-coba yang lain. Mulai sekarang sampai nanti pun, kalau kamu sudah punya istri, jangan lupa rajin-rajinlah minum Strongpass. Insya Allah hidupmu tentram ayem, rukun bahagia. Strongpass, kapsulnya lelaki, produksi Deltomed Jamu Gunung Kiri. Kanjeng Dipati, bagaimana ini? Saya tidak terima. Saya ingin tahu dan mohon tanggung jawab Kanjeng Dipati. Tetapi mengapa Kanjeng Dipati memutarbalikkan persoalan ini? Oh, jadi kau tidak terima dengan permintaanku? Syarat-syaratku tidak kau patuhi, iya? Bukannya saya tidak mematuhi. Tetapi bagaimana tanggung jawab seorang pimpinan yang telah menerima sumbangan tenaga dari seorang yang hina seperti kami? Sebagai saudaranya, hamba tidak terima apabila adik Gelagah Biru didakwa seperti itu. Apa yang Kanjeng Dipati tuduhkan pada Gelagah Biru adalah fitnah dan tidak bisa saya benarkan. Kau ingin menuntutku, Gelagah Ireng? Kau tidak menerima tuntutanku. Kalau tidak bisa, kau akan kurangget sebagai pengganti Gelagah Biru. Gelagah Ireng menjadi mabuk dan marah sekali. Ia sungguh tidak percaya dengan tindakan Ronggolalono yang telah menjatuhkan hukuman padanya. Tetapi ia memberontak. Semula ia duduk menyembah di hadapan Ronggolalono. Kini bangkit dan berdiri di hadapan pemuka Kadipaten Surabaya itu. Semua yang hadir di hadapan Paseban Ronggolalono menjadi terkejut dan memandang ke arah Gelagah Ireng. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Gelagah Ireng? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.